Cepet-cepet baca. yang terindah, semuanya tak seperti mungkin. Gila nih Ardi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dukun yang menculik wanita untuk dia jadikan istri. Dan semua warga berbondong-bondong menghentikan aksinya tersebut karena pada dasarnya wanita itu juga tidak ingin dinikahi, membuatnya nekat untuk melakukan bunuh diri. Sehingga hal itu membuat si dukun melampiaskan kemarahannya kepada semua penduduk desa dengan cara membantai mereka semua. Dan inilah air terjun pengantin. Shin berpindah ke seorang wanita bernama Tiara. Di sini diperlihatkan bahwa dia memiliki fobia dengan gelap karena dulu dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya trauma hingga saat ini. Kemudian diperlihatkan kekasih Tiara bernama Lilo yang selalu menyemangati dan membuat harinya terus berwarna. Berpindah ke beberapa orang yang telah mempersiapkan pergi liburan. Mereka bernama Mandi, Ami, Icang, Dinar, dan pasangan sejoli yang selalu intim bernama Stacy dan Bram. Di mana tempat tujuan mereka adalah di air terjun pengantin, karena mitos mengatakan bahwa siapapun yang berdoa di tempat itu pasti akan terkabul. Oke, kita kan udah pada bosan ya ke puncak. Sekarang kita mau ke air terjun pengantin. Katanya kalau kita minta sesuatu di sana, pasti bakal kejadian. Yang menarik adalah tempat itu merupakan tempat terjadinya pembantaian di awal scene tadi. Kemudian diperlihatkan Tiara yang menghubungi Mandi karena mereka akan pergi bersama. Sesampainya di pelabuhan, mereka disambut awak kapal yang hanya satu orang, sekaligus sebagai pemandu mereka di sana. Lah, kapan rencana nikah sama Tiara? Singkat cerita, mereka telah sampai ke pulau pengantin tersebut. Dan tentu air terjun pengantin berada di dalam hutan sana. Yang ngajak kita ke sini. Hai dong, hai. Hai. Tiara ya. Ya, matur nuwun ya. Setelah itu Tiara mempertanyakan kejelasan hubungan mereka karena semua orang bertanya kapan mereka berdua akan menikah. Yang, lu tanya kapan nikahnya? Dari kejauhan, tanpa sadar kehadiran mereka di pulau itu telah diintai oleh seseorang di sana. Seperti pepatah Bang Haji Rhoma Irama yang mengatakan, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Mereka sangat menikmati berada di pulau itu tanpa menyadari akan ada hal buruk yang akan terjadi. Awak kapal yang mendapat penumpang dari kalangan orang kota menghitung cuan yang telah dia dapat. Namun tiba-tiba Shin kembali ke hutan di mana mereka akan menuju ke tempat air terjun pengantin. Kemudian Lilo memberi tanda guna untuk petunjuk jalan agar mereka semua tidak tersesat. Di sini Dinar memutuskan untuk kembali ke kapal karena merasa tak enak badan. Dan dia menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Woi, gue balik dulu nih. Gue pengen motor-motor pantai nih. Sekarang. Gue ntar nyusul deh. Dah. Dinar yang sendiri di kapal melihat mayat awak kapal yang sudah kaku dengan botol yang sudah menancap di matanya. Sehingga Dinar juga akan menjadi korban dari pembunuh tersebut.
Tiara CS yang berada di hutan telah sampai di tempat tujuan. Mereka sangat menikmati pemandangan di sana tanpa menyadari bahwa terdapat banyak bekas mayat di bawah mereka. Kembali ke Dinar yang ternyata masih hidup meskipun terluka cukup parah. Untuk si pelaku saya panggil saja psikopat karena sangat sadis membantai makhluk hidup. Kalau kalian nonton filmnya ngeri pokoknya. Lanjut. Psikopat itu membawa Dinar ke rumahnya. Kemudian muncul sosok kakek-kakek yang mungkin merupakan imajinasi dari psikopat itu, yang menyuruh memotong rambut dan jari Dinar untuk meningkatkan ilmu spiritual dari psikopat tersebut. Berpindah ke air terjun yang digadang-gadang memiliki keistimewaan. Jika kita berdoa di tempat itu, keinginan kita bisa terkabul. Mereka semua pun berdoa mengutarakan keinginannya masing-masing. Tak lama kemudian, mereka melihat bangunan tua dan mendatanginya. Karena penasaran, mereka memasuki tempat itu, sedangkan Tiara dan Lilo memilih pergi dari sana. Yuk, jangan lama-lama ya. Gue mau balik. Stacy yang melihat terdapat keran air yang masih dapat digunakan mengajak mandi untuk mandi, sedangkan para otong disuruh keluar dari sana. Aku gatel juga nih, gue mau mandi ah. Iya keluar. Iya. Ntar malam, gue mau bikin masih banyak kan soalnya. Namun Icang yang berada di luar mengintip dari lubang tembok. Kemudian HP-nya berbunyi yang membuat mandi CS menyudahi mandi mereka. Jangan cepet-cepet lah, Cang. Icang, kebiasaan banget sih. Icang rese deh. Bram yang di luar menghampiri Stacy yang belum keluar. Karena keadaan sepi, mereka ingin mandi bersama. Namun tiba-tiba muncullah psikopat yang dengan cepat menebas leher Stacy sehingga dia tewas saat itu juga. Bram yang baru menyadari hal itu ingin melarikan diri. Namun karena bayaran mereka berdua sama sehingga membuat Bram harus mati di tempat itu juga. Karena terlalu lama menunggu, Mandi dan Ami meninggalkan mereka berdua, sedangkan Icang menyusul Bram ke dalam. Namun di sini Icang sangat keheranan menemukan banyak darah yang berceceran sehingga dia mengikuti bekas darah yang ada di tanah. Saat mengintip di rumah psikopat itu, akhirnya Icang mengetahui apa yang telah terjadi. Dia pun langsung lari untuk menuju ke kapal dan memberitahukan hal itu pada semua. Icang yang shock menjelaskan hal itu dengan terbata-bata. Kemudian Lilo mengajaknya untuk menunjukkan di mana tempat itu terjadi dan menyuruh Tiara berjaga di kapal karena mengetahui dia fobia dengan gelap. Sedangkan Mandi dan Ami memutuskan ikut untuk mengetahui keadaan temannya. Namun ternyata psikopat itu telah berada di dalam kapal sehingga keselamatan Tiara wajib dipertanyakan. Tiara yang meminta pertolongan tiba-tiba terhenti saat mendengar sesuatu. Kemudian muncullah psikopat yang sudah siap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba sosok kakek tua kembali muncul yang menyuruh psikopat untuk menjadikan Tiara sebagai istri. Berpindah ke Icang yang telah sampai di rumah psikopat. Di sana mereka terkejut bahwa hal itu benar terjadi. Lilo yang menyadari Tiara dalam bahaya langsung pergi menuju ke kapal. Namun tiba-tiba Lilo yang berlari harus terjerat perangkap dari psikopat yang membuatnya tak berdaya.
Berpindah ke Tiara yang mendengar jeritan dan menghampirinya. Dia pun amat terkejut mengetahui orang yang dia cintai tengah sekarat. Ditambah dia menemukan sebuah cincin yang menandakan bahwa Lilo akan segera melamarnya. Kembali ke Icang yang kabur dari kejaran psikopat namun tanpa sadar masuk kembali ke rumah psikopat itu lewat pintu belakang. Dan saat kedatangannya mereka bersembunyi. Namun sayangnya Icang harus tertangkap dan ikut menyusul para temannya. Saat di hutan Ami bertemu dengan Tiara, kemudian datanglah psikopat yang berhasil menemukannya dan membawa Tiara menuju air terjun sesuai dengan apa yang kakek tua itu katakan. Namun karena psikopat tidak pernah ikut pramuka, membuat ikatannya mudah untuk dilepaskan. Mandi dan Ami yang bersembunyi kembali dikejar. Di sini Ami yang telah tertangkap menyuruh Mandi untuk pergi melarikan diri sehingga hanya dia yang menjadi korban saat itu. Tiara menuju ke kapal untuk mengambil senjata guna menyelamatkan temannya yang masih tersisa. Dia pun kembali ke hutan bergantian memburu psikopat itu. Saat mendapat kesempatan, Tiara menusuk menggunakan gunting tepat di punggungnya. Namun hal itu tidak berefek terhadap psikopat itu. Tiara yang panik karena serangannya meleset, dia berlari hingga di bawah air terjun. Saat di sana, Tiara mempertanyakan apa penyebab psikopat itu melakukan semua ini. Apa salah kita? Ayo ngomong kamu. Plan kalian hanya satu. Kalian datangi aku. Kemudian psikopat itu meminta Tiara untuk menikah dengannya dan mengatakan daging dari orang yang dia bunuh membuatnya menjadi kebal. Mendengar hal itu, Tiara mengambil gunting yang tertancap di punggungnya dan menusuk psikopat itu tepat di matanya. Daging teman-temanmu bikin aku kebal. Dan film pun berakhir.